Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Lina Herlianti, NIM 0112013105. Dalam kesempatan ini saya ingin membawakan yaitu 5 tingkatan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Di sini saya ingin menceritakan bahwa setiap individu yang ada di dunia pastilah memiliki paling tidak satu hal yang harus mereka penuhi, yaitu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ada salah satu teori motivasi yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan yang sangat terkenal yang sudah tidak asing lagi, yaitu salah satu teori motivasi. Teori motivasi kebutuhan ini dicetuskan yaitu oleh salah seorang psikolog yang juga seorang teoretikus, yaitu yang berasal dari Amerika yang bernama Abraham Maslow. Secara garis besar, Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang kehidupan tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah teori hierarki kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam kebutuhan ini Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut yaitu dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhan mereka mulai dari tingkatan terdasar. Konsep daripada teori Maslow ini adalah seperti yang tergambar, yaitu pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki kebutuhan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkatan ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Untuk kebutuhan akan rasa aman, seperti kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman, penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan.
Rasa cinta pada yang dimiliki oleh seseorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu the love atau deficiency dan beloved atau being. Seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan maka akan termasuk ke dalam cinta jenis the love. The love sendiri sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Sedangkan untuk beloved merupakan bentuk penilaian seorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintainya. Keempat yaitu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala ataupun hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Ya, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dari hal ini dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Bentuk diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk menghargai diri sendiri, yaitu adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi diri yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. Yang kedua adalah bentuk penghargaan dari orang lain, mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian yang dinilai oleh orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seseorang individu berhasil meraih keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seseorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Penggambaran Abraham Maslow terhadap kebutuhan aktualisasi diri yaitu ada yang pertama adalah acceptance and realism. Seseorang yang berhasil memahami diri sendiri serta menerima semua kenyataan baik mengenai diri mereka sendiri, orang lain ataupun lingkungan. Problem centering, mempunyai pribadi yang suka tolong-menolong dengan sesama. Spontaneity, mampu bertindak spontan dan dapat beradaptasi dalam kondisi tersebut. Autonomy and solitude, memiliki tingkat kebebasan serta privasi yang lebih tinggi. Continued freshness and appreciation, orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memandang dunia dengan pandangan penuh syukur serta kekaguman yang tak terhentikan. Peak experiences, orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri mencapai puncak kesenangan. Mereka yang biasa Abraham Maslow disebut dengan sukacita. Demikianlah tentang hierarki Maslow. Di dalam kehidupan saya sebagai pribadi, saya merasakan bahwa saya sudah melewati kelima fase tersebut, yaitu dalam aktualisasi diri, dikarenakan saat ini saya menikmati untuk fase kelima, yaitu selalu bersyukur, mempunyai pemikiran yang positif terus-menerus dibangun dengan setiap kejadian yang kita alami, baik itu baik ataupun buruk. Jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup untuk menjadi lebih baik. Dalam aktualisasi diri, karena setiap manusia hidup akan mengalami hal-hal yang baik atau buruk, khususnya di pekerjaan. Meskipun masalah di luar kendali, tetapi pasti ada solusi dan berpikir positif, serta memotivasi diri untuk segera menyelesaikan dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Demikianlah presentasi kami tentang hierarki 5 kebutuhan hierarki Abraham Maslow. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.